Nah, teman-teman, jadi kali ini saya ditemani oleh Neng Selma ya. Umurnya berapa, Neng? 13. Umur 13 tahun. Ya. Berarti udah dari kecil tinggal di sini ya? Iya. Nah, Neng, kan tinggal di sini kan nggak ada tetangga sama sekali ya? Iya. Rumah-rumahnya udah kosong. Ya. Apa nggak takut? Enggak. Udah Enggak. biasa. Udah biasa. Iya. Sekarang masih sekolah berarti ya? Masih. Masih sekolah. Sekolahnya di mana? Di Cipakem. Di Cipakem. Dari sini ke Cipakem kan jaraknya Jauh. jauh ya, hampir Ya. 1 jam. Itu kalau berangkat sekolah gimana, Neng? Suka kadang dianterin, suka jalan kaki. Suka jalan kaki Ya. ke sana ke Cipakem. Ya. Berarti selain pemberani Neng juga semangat, Neng ya. Ya. Nah, semoga sekolahnya tambah rajin dan tambah pinter ya, Neng ya, menjadi anak yang soleha. Amin. Nah, ya udah, makasih, Neng ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arul Husni. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan juga dimudahkan rezekinya. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengeksplor atau mengunjungi salah satu kampung mati. Jadi kampung mati yang berada di Kabupaten Kuningan, teman-teman. Jadi tepatnya kampung ini adalah Kampung Cigerut Kulon, Desa Cipakem, Kabupaten Kuningan. Dan kita akan bersilaturahmi kepada beberapa warga atau salah satu warga yang masih bertahan tinggal di perkampungan ini. Kita akan ngobrol-ngobrol, bertanya kisahnya seperti apa selama tinggal di sini, dan juga kita akan melihat-lihat kondisi bangunan rumah yang masih ada di sini, teman-teman. Karena infonya, rumah ini walaupun sudah ditinggalkan bertahun-tahun, tapi kondisinya masih bagus karena para warga sesekali akan menengok ke rumahnya ataupun ini, entah itu mau ke perhutanan, perkebunan, ataupun ngasih makan ternak. Itu para warga itu kadang-kadang ada yang menginap di rumahnya tersebut sambil bersih-bersih dan sebagainya, teman-teman. Nah, sebelum ke videonya, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman semua yang menjalankannya. Semoga puasa kita hari ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Oke, kita langsung saja menuju ke perkampungannya, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi kita akan coba keliling setiap rumah yang berada di kampung ini, teman-teman ya. Jadi saya ingin melihat secara jelas ataupun secara detail perkampungan ataupun rumah-rumah warga yang sudah terbengkalai yang berada di kampung ini, teman-teman. Oke, kita naik lagi ke atas ya. Coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Pak. Nah, ini teman-teman, bisa dilihat ya, di sini ada 1 2 3 4 5 sampai ke sana tuh. Jadi di sini ada 5 rumah yang sudah dikosongkan. Oke. Mungkin saya juga sama seperti video sebelumnya gitu. Jadi saya tidak akan terlalu menyusuri satu persatu, hanya melihat saja karena sebagian dari rumah ini adalah rumah yang masih bagus dan masih layak huni, teman-teman. Nah, dan kebetulan di sini juga ini ada satu rumah yang sudah dikosongkan pemiliknya, namun karena pemiliknya memang mempunyai lahan di sini dan juga mempunyai tanah ataupun penghasilannya di sini, maka warga itu hampir setiap hari pasti
ke sini teman-teman. Entah itu untuk ngasih makan ternak ataupun ngambil hasil pertanian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini teman-teman, jadi ini warga berarti asli warga sini ya Pak ya? Ya. Warga sini yang kebetulan sudah direlokasi ya Pak? Sudah direlokasi, namun karena penghasilannya ada di sini ya Pak ya? Ya. Penghasilan dan juga apa disebutnya teh? Ya pokoknya pendapatannya dari kampung sini, dari tanah di sini. Emang dari kampung sini. Iya, jadi makanya tiap hari bolak-balik ke sini ya Pak ya? Ya. Nah, jadi tadi saya sebenarnya udah ngobrol-ngobrol ya Pak. Sebelum ngambil video ini udah ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi, lebih jelas lagi. Jadi katanya warga di sini teh kan kebanyakan jumlahnya 80 rumah ya Pak. Ya, ya. Itu yang dipindah berapa rumah tuh Pak? Yang dipindah Ya yang direlokasi berapa rumah tuh dari sini? semuanya juga direlokasi, termasuk Pak Maman, Pak sama. Oh, jadi semuanya pokoknya ini udah kosong udah gitu, udah kosong. Cuman kalau Pak Maman juga begitu, mungkin karena mata pencahariannya. Iya. Terus bagi rumah bagian Pak Maman itu di situnya ada perubahan tanah, pergerakan tanah, jadi nggak bisa dihuni. Oh, justru jadi apa ya? Di sini kan rumornya katanya tanahnya labil. Ya. Terus direlokasi ke sana, tapi ternyata malah di sana yang labil. Ya. Yang di sana ada pergerakan itu rumah Pak Maman. Tapi rumah paman aja. Pak Maman sama keluarganya, empat rumah lah. 4 rumah. 4 rumah, jadi mungkin ada pergerakan tanah, jadi nggak bisa dihuni gitu. Iya. Makanya dia sambil ngumpulin buat ngebangun di sarana itu sementara di sini dulu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi saya jelasin sedikit ya. Jadi katanya Pak Maman itu terpaksa tinggal di sini karena memang rumah yang yang buat relokasinya kurang layak lah ya. Kurang layak karena dari tanahnya labil, kemudian ada bangunannya yang katanya hancur. Bangunan apa yang lagi dipasang di atas teh? Bajaringan ya, katanya bajaringannya hancur. Jadi terpaksa di sini dulu sambil ngumpulin dana buat bangun rumah di sana, mungkin seperti itu. Udah kalau gitu terima kasih ya Pak ya. Saya mau lanjut ke rumah yang ini. Mau melihat dulu. Nah, ini teman-teman. Jadi ini rumah yang menurut warga di sini katanya ke atas sana itu saya nggak disaranin teman-teman ya. Nah, di belakang rumah ini katanya itu sering ada penampakan lampor. Ya Pak, di sini lampornya di sini Pak ya? Yang keranda terbang itu. Keranda terbang. Nah, jadi saya mungkin nggak akan nyampe ke rumah yang ujung itu teman-teman. Jadi kita akan melihat fokus ke rumah-rumah yang di bawah, mungkin rumah yang banyak. Bapak mau kemana Pak? Mau marab sapi. Marab sapi sambil mancing? Iya. Oh siap. Udah terima kasih Pak ya. Saya lanjut ke bawah dulu. Iya. Oke. Jadi kita akan lanjut melihat rumah-rumah yang dikosongkan di sini teman-teman. Dan tadi informasinya memang di sini itu rumahnya ada 80, perkiraan sekitar 80 rumah. Dan dari 80 rumah tersebut yang sudah direlokasi itu memang semuanya 80 rumah alias satu kampung di sini sudah dipindah semua. Cuman ya berhubung Pak Maman ini, Pak Maman dan keluarga itu rumah yang tempat relokasinya kurang bagus, hancur, makanya Pak Maman memilih bertahan dulu tinggal di sini katanya begitu. Sambil ya mungkin ngumpulin sambil ngumpulin dana buat bangun rumah nanti di tempat yang lebih layak. Di sini juga sebenarnya layak dan penghasilan di sini malahan kata warga tadi kan penghasilan di sini itu justru malah lebih banyak dibanding penghasilan mereka ketika ke tempat baru teman-teman. Karena mungkin yang namanya di tempat baru butuh adaptasi juga ya. Butuh adaptasi, butuh penyesuaian segala macam. Nah, ini salah satu mata pencaharian warga di sini itu adalah menanam ataupun ini kopi ya, memanen kopi. Jadi penghasil kopi gitu. Nah, di situ juga ada 1, 2, 3, 4, ada 4 rumah.
sama semuanya di sana sudah kosong. Ini juga sudah kosong dan yang ini sudah kosong. Oke, kita lanjut melihat rumah yang sebelah sini teman-teman. Nah, ini ya. Rumah ini sudah kosong, yang sebelah sana juga kosong. Pokoknya di sini semuanya rumahnya kosong kecuali rumahnya Bapak Maman dan keluarga. Sedih ya. Nah, kita lanjut ke rumah-rumah di bawah teman-teman, karena di bawah itu rumah-rumahnya sangat bagus-bagus, sangat keren-keren dan masih sangat layak huni. Seperti rumah yang ini teman-teman. Di sini. Nah, rumah kayak gini. Ini kan masih sangat layak huni rumah seperti ini ya. Masih sangat bagus dan yang sana juga sama. Jadi di sini tidak seperti kampung mati yang lainnya. Kalau kampung mati di Majalengka itu ada kampung atau dusun Cigintung, terus ada kampung Tarikolot, Sidamukti, kemudian ada kampung Siriwati, dan ada kampung apa disebutnya kampung Siriwati, kemudian Cipagerpati. Nah, jadi kampung-kampung tersebut itu memang kampung mati, tapi rumah-rumahnya itu sudah sangat hancur keadaannya teman-teman. Nggak seperti di sini ya. Kalau ini mungkin agak terkelupas temboknya karena usia sudah lama gitu, sudah beberapa tahun dikosongkan, makanya terkelupas, nggak terawat. Tapi kalau yang lainnya sih masih bagus ya. Kalau di kampung mati Majalengka itu semuanya hancur teman-teman. Jadi dari keramiknya, dari tanah-tanahnya, terus dari bangunan-bangunan rumahnya udah hancur semua. Jadi makanya pantas ditinggalkan oleh warganya. Tapi kalau di sini itu agak kurang layak sih, kalau ditinggalkan kurang pantas ya. Karena selain rumahnya bagus, penghasilan warga juga di sini, jodoh tanahnya di sini, katanya seperti itu. Kita lanjut menuju ke rumah-rumah yang lain. Karena tadi kita udah puas berjalan-jalan di rumah yang sebelah atas ya. Nah, di sini rumah yang udah dipenuhi semak belukar ya. Sini juga terlihat ada 2 kendaraan milik warga. Nah, di situ rumahnya masih bagus teman-teman, yang dipakai buat jemur kopi ya. Ke sebelah sana juga tuh masih. Oke lah, kita langsung menuju ke bawah. Nah, saya tunjukin aja ya satu persatu keadaan kampung mati, apa namanya tadi teh, kampung mati Desa Cipakem, kampung. Ini keadaan masjidnya teman-teman. Kampung Cigerut Kidul, Cigerut Kulon. Sangat menyedihkan ya keadaan masjidnya seperti ini. Padahal ini bulan Ramadan, masjidnya harusnya menjadi tempat yang paling ramai, yang paling damai, yang paling sejuk. Tapi harus terbengkalai seperti ini karena tidak ada warga yang tinggal di sini selain keluarganya Bapak Maman. Waktu abdi tinggal di dekat kan sebagian mah ngungsi. Kumaha Pak. Nah, Waktu ada cerita dikit nih teman-teman. waktu saya pengungsian teh kan sebagian nu tinggal di bedeng. Sebagian abdi mah aya jumlah datang 11 rumah. 11 rumah. Tangga tadi. Berarti sebelum direlokasi semua. Rumah tetap tinggal di sini. Saya pulang dari temen di sini lihat yang bentuknya kepalanya kayak kambing. Di sini. Nih, tepat di sini. Oh, yang samping masjid ini? Iya. Ini di sini. Saya sampai gempor di sini nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan, mau nyuara nggak ada suara. Itu bentuknya kayak orang atau gimana? Bentuk kepalanya kayak kambing. Kepalanya kambing. Badannya kupingnya kupluk. Badannya kayak manusia,
berdiri gitu. Di sini, Ini tepat di sini nih. di samping masjid ini. Iya. Berarti itu mah pengalaman pribadi yang Bapak alami ya? Yang Bapak saya alami di sini. alami, saya lihat sendiri gitu secara langsung. Itu kejadian udah lama? Ada 3 tahunan, 2 tahunan lah. 2 tahunan sebelum semua Sebelum warga dipindah direlokasi ke ya. sarana, Oh, sebelum dibikinin untuk tempat tinggal tetap di sarana. jadi di Maka sini sementara di sini dulu tempat pengungsiannya, bedengnya tuh 2 keluarga. Sementara saya sama kakak saya keluarga banyak, masing-masing banyak. Oh gitu. Saya bertahan di sini ada 11 rumah lah. Jadi banyak banget ya kisah mistis di kampung Iya. ini. Jadi ini pengalaman saya sendiri, kan saya yang suka ngisiin masjid selagi orang-orang nggak ada. Yang suka ngurus ngerawat lah ya, ngerawat masjid. Gitu, yang suka adan, ya punten. Hahaha. Salawat, taunya pas saya pulang dari situ pas lagi ngebangun di sarana sih. Biasa saya lagi ngurusin barang-barang sama itu kan, kebetulan saya dibentuk jadi ketua regu yang tinggal di sini. Oh, yang tinggal di sini. Teman saya bendahara sama sekretaris. Jadi saya habis remukan gitu, gimana kita itu barang-barang udah datang. Pas pulang dari situ di sini nih jelas sama mata kepala saya sendiri. Dilihat sama mata kepala Bapak sendiri Ya. di sini. Dah lampu ngeri ya. terang ada nyala. Itu lampu. kira-kira jam berapa? Jam setengah 11 malam. malam. Saya aja pulang dari situ sampai minta dianterin. Tim tolong anterin dong ke sini tuh, suka takut di situ, ngeri kata saya gitu. Taunya di situ nggak ada, di sini melihat makhluk. Jadi Bapak nyangkanya di situ ada yang serem, itu ternyata Bapak ketemunya di sini. Dan itu, nah teman-teman bisa saya jelasin lagi ya, ulangi lagi. Ini tubuh sini. Jadi Pak Didi apa? Ya, Pak. Nah, Pak Didi ini dulu pernah melihat sekitar 2 tahun lalu, teman-teman di sini katanya melihat sosok seperti kepalanya berkepala kambing ya. Atau kalau tubuhnya tubuh orang, bukan? Manusia ya. Tubuhnya tubuh manusia dan kepalanya kepala kambing berada di sini. Itu dilihat oleh Bapak kepala sendiri, kepala Bapak sendiri, Pak ya. Mata kepala Pak Didi sendiri yang menyaksikan, teman-teman. Jadi sangat banyak banget kisah mistis yang ada di kampung ini. Ya Pak ya. Di Kampung Cigerut Kulon, Kabupaten Kuningan. Jadi sangat luar biasa. Lokasinya juga keren, bagus pemandangannya. Cuman sayang sekali harus harus ditinggalkan, Bapak. Mudah-mudahan Bapak sing sarehat Pak nya. Sing sarehat sadana hatur nuhun Pak infona bade teras ka dieu. Nah, jadi kita coba lihat ke sini, teman-teman. Nah, di sini katanya nih ada sosok seperti manusia berkepala kambing, kata Pak Didi tadi. Dan itu kejadiannya sekitar 2 tahun yang lalu, ketika sebelum semua warga di sini direlokasi. Banyak banget cerita mistis, cerita horor yang ada di kampung ini. Kampung Cigerut Kulon, Kabupaten Kuningan, menyimpan banyak misteri dan juga mitos ya. Luar biasa. Nah, jadi ini banyak banget rumah-rumah di sini. Jadi udah nggak susah lagi sih saya ngejelasinnya, karena udah terlalu banyak. Dari tadi juga udah terlalu banyak ngejelasin ya. Intinya kita akan lihat-lihat saja. Nah, ini rumah, teman-teman. Ini rumah. Oke, kita coba lihat ke sebelah sana ya, karena di video sebelumnya saya tidak nyampe ke rumah yang itu. Di situ juga ada ayam milik warga mungkin yang sesekali datang ke sini untuk menengok ke rumahnya, ataupun sekedar bertani, melihat hasil panen ataupun mengambil hasil panen ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada gogok, teman-teman. Udahlah, kabur aja lah. Kaget. Astagfirullah. Udah, takut ngejar. Kabur. Astagfirullah. Aduh. Nah, ini salah satu rumah mewah yang ada di sini, teman-teman. Jadi di perkampungan pokoknya ini rumahnya mewah seperti ini ya. Nah, dan di sana itu ada satu rumah yang sudah hancur banget, teman-teman. Kondisinya seperti ini. Oke,
kita akan mencoba melihat satu lagi rumah di sini yang paling mewah di sini. Rumah keluarganya Pak Maman yang masih dihuni ataupun masih ditinggali. Jadi ini adalah rumah salah satu warga di sini, Pak Maman namanya.